Hey guys, it's Nessie and welcome back. Beberapa bulan terakhir, terutama beberapa minggu terakhir, aku menerima banyak sekali requestan dari kalian untuk merangkum buku yang ditulis oleh Aurélie Moermans yang berjudul Broken Strings. Kepingan Masa Muda yang Patah, A Memoir by Aurélie Moermans. Banyak banget dari kalian yang minta aku rangkum dan bahas, dan itulah isi video hari ini. Tapi, aku akan bilang pertama-tama bahwa ini adalah rangkuman pendek, dan isi dari buku tersebut sangat-sangat penting, dan kalian bisa membacanya secara gratis, karena linknya di-share sama Aurélie di bio Instagramnya. Ada dua versi juga, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bukunya memiliki 24 bab dan 214 halaman, jadi aku sangat merekomendasikan kalian kalau memang ada waktunya, baca keseluruhan versi bukunya. Buku ini menurut aku membuka diskusi yang sangat-sangat penting, terutama di bawah tema Underage Age Gap Relationships, dinamika kekuasaan yang timpang dalam hubungan yang memiliki jarak usia yang terlalu jauh. Ditambah lagi dengan seorang minor. Langsung aja guys, trigger warning, kisah yang ditulis Aurélie ini sangat-sangat berat dan menyakitkan. Jadi kebijakan kalian aku harapkan. And so, langsung aja, inilah rangkumannya. Seperti judulnya, Memoir, ini adalah cerita kehidupannya Aurélie. Aurélie cerita bahwa dia lahir di Brussels, Belgia, kepada seorang ayah warga Belgia dan seorang ibu warga Indonesia. Dia juga punya seorang adik bernama Jeremy. Aurélie menceritakan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang protektif, guys. Kebetulan juga Aurélie itu pas kecil, dia merupakan anak yang pendiam, pemalu, dan cuman lucu di rumah. Jadi dia gak terlalu bergaul dan cenderung kikuk dalam bersosialisasi. Tapi Aurélie ini adalah anak yang baik banget. Dia patuh sama orang tuanya, nilainya lumayan bagus, jarang membantah, dan sangat menghargai uang karena dia tahu bahwa cari uang itu susah. Pas dia masih kecil banget, sekitar umur TK gitu, dia ngerasa bahwa dia sedikit berbeda sama temen-temennya. Mungkin karena dia campuran, dia terlihat berbeda, bahasa yang dia pelajari dan digunakan di rumah juga beda-beda, membuat dia sedikit sulit nih bergaul. Karena anak-anak lain bisa bahasa Perancis dengan lancar, sementara dia banyak kosakata yang gak ngerti. Dia juga ngelihat mamanya kalau misalkan mencoba untuk berbahasa Perancis, temen-temennya tuh gak tahu mamanya ngomong apa. Mungkin karena logatnya nggak natif. Pas Aurélie SD, dia sempat dibully. Ini diceritakan lebih lengkap ya guys di dalam bukunya, tapi itu membuat kepercayaan dirinya hancur. Nah, di umur 9 tahun, Aurélie sama keluarganya pindah ke kota lain guys. Kota di pesisir Belgia yang penduduknya berbahasa Belanda. Jadi lagi-lagi dia harus menyesuaikan. Nah, 4 tahun kemudian, di umur 13 tahun, dia liburan ke Bandung, ke rumah neneknya. Suatu sore, neneknya lagi nonton sinetron, terus bilang ke Aurélie, "Kenapa kamu nggak jadi artis aja seperti dia?" Ngomongin artis sinetron yang ada di TV. Nah, katanya pada saat itu Aurélie ngerasa kayak ada yang bergerak di hatinya. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut kompetisi bakat yang berjudul Fresh Multi-Talented 2007. Aurélie nyanyi lagu Prancis, lagunya Celine Dion, dan ajaibnya dia lolos, masuk menjadi finalis. Nah, neneknya bilang pada saat itu bahwa ini bukan kebetulan, mungkin sebuah pertanda. Akhirnya dengan membayar Rp500.000, Aurélie bisa mengikuti final dan akhirnya dia menang, dapet juara 1. Setelah itu Aurélie dibawa ke Jakarta untuk mulai audisi. Pada saat itu sebenarnya Aurélie udah balik guys setelah audisi karena dia nggak ngerasa dia puas nih dengan performance-nya selama audisi. Dia balik ke Belgia, tapi terus ditelepon sama neneknya yang bilang bahwa dia lolos audisi. Bahkan dia ditawarkan peran utama. Nah, tapi guys, karena keterbatasan bahasanya dia setelah beberapa proyek acting, Aurélie memilih untuk beralih jadi model iklan. Nah, dari situ dia mulai mendapatkan banyak pekerjaan. Di usianya yang masih 15 tahun pada saat itu, dia bisa membantu untuk membayar listrik rumah dan bantu-bantu keluarganya lah, walaupun dia sebenarnya nggak tahu ya berapa uang yang benar-benar dia hasilkan karena uangnya itu semua masuk ke rekening mamanya. Jadi dikelola sama mamanya. Suatu hari, Aurélie datang ke sebuah acara di Jakarta, dan di acara tersebut dia bertemu dengan seorang pria bernama Tom. Nah, Tom ini suka banget nelponin Aurélie. Tapi karena pada saat itu HP-nya Aurélie dipegang mamanya, Tom suka dimarahin sama mamanya Aurélie karena dia nelponnya malam-malam. Mamanya juga tahu bahwa Tom ini usianya jauh lebih tua daripada Aurélie. Nah, tapi lama-kelamaan mamanya udah nggak marahin Tom lagi setelah tahu Tom ini adalah aktor terkenal. Mamanya percaya bahwa seorang aktor besar, seorang aktor terkenal nggak mungkin berani macem-macem. Karena kan pasti berhubungan dengan citranya di publik. Nah, beberapa kali Aurélie ketemu sama Tom, berkencan gitu ya. Suatu ketika, Tom ini minta lebih dari Aurélie. Dia minta hubungan dewasa. Aurélie bilang pada saat itu sama Tom bahwa dia mau menunggu sampai menikah. Tapi Tom malah bilang bahwa Aurélie itu kuno, aneh. Dan disitulah Aurélie pergi meninggalkan Tom. Setelah waktu berlalu, Aurélie ketemu dengan seorang pria lagi bernama Zayn. Zayn ini adalah seorang aktor sinetron. Dikatakan bahwa Zayn ini dramatis, intens, dan sedikit palsu, seakan gak pernah lepas dari karakternya. Nah, Aurélie merasa ketika dia menjalani hubungan sama Zayn, hubungannya gak berjalan dengan baik. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Zayn.
mengakhiri hubungannya dengan Zayn. Pada saat itu Aureli merasa lega karena dia merasa juga udah nggak tertarik nih, terjebak dengan drama-dramanya Zayn. Ditambah lagi di akhir hubungannya dengan Zayn, dia ketemu dengan seorang pria yang bilang ke Aureli bahwa dia berhak atau pantas mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Zayn. Pria tersebut bernama Bobby. Aureli pertama kali bertemu dengan Bobby saat usianya masih 15 tahun dan Bobby pada saat itu berusia 29 tahun. Mereka dipasangkan untuk sebuah iklan yang sebenarnya mencari model dewasa, tapi pada saat itu manajernya Aureli meminta Aureli untuk pura-pura berusia 21 tahun biar dapat proyeknya. Di lokasi syuting, Bobby ini cukup menarik. Dia sering mengobrol, bercanda-canda sama para kru. Dia juga mulai ngirimin Aureli message atau SMS. Dan pesan-pesan yang biasa dikirimin tuh lucu-lucu. Dan Aureli dari situ guys, mulai menaruh perasaan. Dia juga tahu bahwa Bobby pasti juga tertarik sama dia. Di mata Aureli usia 15 tahun, Bobby ini terlihat dewasa dan menawan. Suatu hari, Bobby menawarkan Aureli untuk mengantarnya pulang ke rumah. Dan Aureli pada saat itu mengiyakan. Dan sejak saat itu, Bobby sering muncul di rumah Aureli. Semakin lama, effortnya juga semakin besar. Dia selalu SMS-in Aureli, nanyain kabar keluarga, nanya-nanya tentang kehidupannya Aureli. Dan sesekali bilang bahwa dia kangen dengan Aureli dan keluarganya. Suatu saat, Bobby bilang, "Kemurnianmu itu langka. Kamu itu langka. Kamu nggak seperti gadis-gadis di luar sana." Mendengar hal itu, Aureli kaget dan meleleh. Belum pernah dia dengar cowok lain ngomong hal serupa. Aureli merasa istimewa. Dan setelah itu, Bobby jadi mulai sering nemenin Aureli kerja. Menunggu berjam-jam di lokasi syuting. Dan Aureli suka hal itu. Walaupun lama-kelamaan, dia mulai ada perasaan kayak dia hutang sama Bobby. Tapi Aureli pada saat itu juga bingung apakah perasaan ini datang dari keraguannya sendiri. Karena nggak ada yang pernah memperlakukannya sespesial itu sebelumnya. Sampai akhirnya, suatu hari, Bobby meminta Aureli untuk menjadi pacarnya. Walaupun ada perasaan ragu, akhirnya Aureli menerima Bobby. Sejak saat itu, Bobby jadi lebih berani. Bahkan dia sering datang ke apartemennya Aureli. Bahkan suatu ketika, Aureli bilang ke mamanya bahwa dia pusing. Bobby langsung menyuruh Aureli untuk istirahat, berbaring di pangkuannya. Nah, pada saat itu, sebenarnya Aureli tuh ngerasa rada aneh guys, dan dia juga ragu. Tapi karena Bobby kayak, udah gak apa-apa gitu kali. Akhirnya Aureli ngelakuin, dan katanya mamanya pada saat itu nggak komen apa-apa. Pas Bobby pamit pulang, dia mencium bibir Aureli di depan mamanya. Dan baru setelah Bobby pulang, mamanya bertanya, ada hubungan apa ini? Dan Aureli bilang bahwa mereka berpacaran. Mengetahui hal itu, reaksi mamanya tuh hampir datar. Dia tersenyum kecil kemudian memberikan nasihat agar Aureli tetap belajar. Setelah hari itu, Bobby selalu menemani Aureli kerja. Suatu ketika, Aureli harus bekerja untuk iklan parfum. Dia punya adegan singkat dengan seorang figuran laki-laki. Dan di hari itu, Bobby marah. Dia menuduh Aureli genit dan mengejek laki-laki itu, dibilang mirip banci. Setelah syuting iklan itu, Bobby mengantar Aureli, mama, dan adiknya ke lokasi syuting berikutnya. Di mobil Bobby yang menyetir, mama Aureli duduk di depan, Aureli dan adiknya di belakang. Di perjalanan, mama sama adiknya Aureli tertidur karena kelelahan. Karena berarti ini perginya guys, pagi-pagi, subuh. Aureli berusaha untuk menemani Bobby, tapi lama-kelamaan dia juga tertidur karena capek. Sesampainya di lokasi syuting, Aureli dan Bobby berjalan ke ruang rias. Tiba-tiba Bobby menariknya. Terus dia bilang, "Kamu bikin aku ngerasa kayak sopir. Kok bisa kamu tidur sementara aku nyetirin kamu dan keluarga kamu? Kamu seharusnya mijitin aku, nyium aku, berterima kasih, kasih semangat. Aku juga capek, tapi aku tetap nyetirin kalian semua." Dan ini yang aku dapat. Nah, sebenarnya pada poin itu, Aureli sama Bobby ini udah sering berantem akibat hal kecil. Tapi baru kali ini, Bobby meledak. Tapi Aureli juga bingung pada saat itu karena dia merasa bahwa ya, karena hal itu Bobby berhak untuk marah. Itu adalah salah dia. Jadi ketika mamanya sadar bahwa Aureli ini tidak bahagia bersama Bobby, Aureli cuma bisa bilang, "Itu salahku, Ma. Aku bikin dia marah." Tapi setelah itu, lebih banyak ledakan-ledakan emosi yang muncul dari Bobby. Pernah Bobby marah meledak-ledak karena Aureli lupa menyebutkan nama baptis Bobby yang lengkap. Karena namanya menurut Aureli itu panjang banget. Dan Bobby hanya pernah menyebutkannya sekali. Dengan suara tinggi dia bilang, "Pacar macam apa kamu? Namaku aja kamu gak tahu. Aku berusaha untuk mencintai kamu, mencintai keluargamu. Aku lakukan semuanya untuk kamu. Dan kamu bahkan gak inget namaku sendiri. Dan kita berdua tahu bahwa kamu kadang susah banget untuk dicintai." Setiap kali Aureli berantem sama Bobby, endingnya selalu sama. Dia merasa menciut, dia menganggap bahwa dia harus banyak belajar, dan apapun yang terjadi, dia yang minta maaf. Dan semakin lama berantemnya semakin banyak. Mereka bahkan gak berantem cuma kalau ketemu, tapi juga kalau misalnya lagi BBM-an. Itu chat-chatan pakai BlackBerry, BBM. Bobby selalu meminta Aureli untuk membalas dengan cepat. Dan dia harus melapor ke Bobby dia di mana, sama siapa, dan lagi ngapain. Pernah Bobby marah hanya gara-gara Aureli typo, menulis "aku sayang kamu."
selama masa BBM itu juga banyak banget yang dipermasalahkan sama Bobby, sampai akhirnya Aureli dituduh kanan kiri dan Bobby memaksa Aureli untuk menghapus semua kontak laki-laki yang ada di BBM-nya. Nah, mamanya Aureli tuh mulai sadar bahwa Aureli tuh selalu pegang HP, bahkan saat dia makan, selalu mondar-mandir kalau ada pesan masuk, sampai mamanya bilang, "Sudah, cukup." Tapi dia nggak bisa berhenti karena dia takut. Dia lebih takut sama Bobby daripada mamanya. Suatu ketika mamanya ngambil HP-nya Aureli. Dan saat HP itu dikembalikan, katanya sudah banyak banget miss call dan pesan-pesan dari Bobby. Bobby menuduh Aureli berselingkuh dan berbohong. Saat dijelaskan bahwa mamanya yang ngambil handphonenya, Bobby tidak percaya. Aureli yang bingung gimana dia bisa menjelaskan pada Bobby bahwa memang handphonenya tuh dipegang mamanya, meminta mamanya untuk telepon Bobby dan bilang bahwa dia yang pegang HP-nya. Katanya pas ditelepon, Bobby terdengar tenang, seperti memahami. Tapi ketika HP-nya dikembalikan ke Aureli, dia langsung meledak, marah, dan bilang, "Kenapa kamu kasihin handphonenya ke mama kamu? Kamu mau dia benci sama aku? Kamu mau dia bikin lebih banyak aturan biar kita nggak bisa ketemu? Aku capek pacaran sama anak kecil. Kamu tuh harus dewasa. Buktikan bahwa kamu sudah tidak bisa dikontrol lagi." Pernah suatu ketika, Bobby datang ke rumah Aureli saat Aureli sedang belajar di kamarnya, dan Aureli tahu bahwa dia datang untuk mengecek apakah dia berbohong atau tidak. Aureli keluar dari kamarnya, tapi Bobby mengisyaratkan kalau Aureli harus kembali masuk ke dalam kamarnya. Aureli nurut, Bobby berjalan mengikuti Aureli masuk ke dalam kamarnya. Dan di dalam kamar Aureli, Bobby perlahan menutup pintu dan mengunci pintunya. Trigger warning, kita masuk ke pembahasan SA. Bobby duduk di ranjangnya Aureli, dan Aureli membeku. Dia ingin memanggil mama dan adiknya, tapi suaranya tertahan. Kemudian Bobby mengajak Aureli untuk berhubung bahasa. Tapi kali itu Aureli berkata, tidak. Dia berani bilang no, dia tidak mau. Tapi sejak hari itu, Bobby selalu mencoba untuk mengajak Aureli. Lagi dan lagi dan lagi, sampai akhirnya pada suatu hari, hal mengerikan itu terjadi. Aureli nangis, tapi Bobby menenangkan dan bilang, "Tenang aja, aku nggak akan ninggalin kamu. Cowok lain kalau udah dapetin apa yang mereka mau, pasti pergi. Tapi kamu beruntung, aku nemuin kamu duluan. Aku cinta kamu apapun yang terjadi." Ih, aku merinding banget. Suatu ketika, papanya Aureli datang ke Indonesia, kemudian bertemu sama Bobby. Dan selama sebulan di Indonesia, dia memperhatikan Bobby. Pada akhirnya, papa dan mamanya Aureli berkesimpulan bahwa Bobby itu tidak baik untuk Aureli. Bahkan mereka menyuruh Bobby untuk menjauh. Katanya nanti saja, kalau sudah 18 tahun, terserah Aureli bisa memutuskan apakah dia mau sama Bobby atau tidak. Bobby kemudian teleponan sama Aureli, mendiskusikan gimana mereka bisa melawan orang tuanya Aureli. Aureli sangat-sangat bingung pada saat itu, dan bingung kenapa dia harus melawan orang tuanya. Tapi kemudian Bobby bilang bahwa dia ada di parkiran mall dan mau menghilangkan nyawanya saja. Dia lebih pilih meninggal daripada harus berpisah dengan Aureli. Aureli bilang, "Jangan, ayo kita coba lagi. Tapi kamu juga harus coba lagi untuk mengambil hati orang tuaku." Bobby merasa bahwa itu nggak cukup. Terlalu lama kalau misalkan harus menunggu sampai Aureli umur 18 tahun. Bobby butuh jaminan. Dan sebagai jaminan, dia meminta Aureli untuk mengirimkan fotonya tanpa ini detail kejadiannya, kalian bisa baca lengkapnya di buku, guys. Tapi itu bukan sekali-kalinya Bobby minta foto serupa. Dia juga minta foto-foto lainnya, dan setiap Aureli menolak, dia akan mengancam menyebarkan foto-foto yang sebelumnya dikirim. Suatu ketika Bobby bahkan meminta Aureli untuk melaporkan orang tuanya sendiri ke polisi atas dasar eksploitasi. Kalau Aureli tidak mau melakukannya, foto-fotonya akan disebar. Bobby mengatakan pada pihak berwajib bahwa Aureli tidak hanya dieksploitasi, tapi juga guys, di-abuse sama orang tuanya. Dan pihak berwajib pada saat itu percaya dengan kata-kata Bobby. Papanya Aureli mencoba untuk menghubungi wartawan, mengatakan bahwa anaknya sudah di-brainwash, dimanipulasi oleh Bobby. Awalnya berhasil, tapi lama-kelamaan ceritanya berputar, menjadi Aureli durhaka kepada orang tuanya demi Bobby. Hubungan Aureli dengan keluarganya pun hancur. Intinya karena akhirnya melihat polanya, Aureli lama-lama muak juga sama Bobby. Dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Bobby. Dan hubungannya Aureli sama mamanya lama-lama membaik. Mereka kembali ngobrol, kembali dekat. Sampai akhirnya Aureli bertemu dengan seorang laki-laki lain bernama Milo. Untuk Aureli, Milo ini adalah orang yang jauh lebih baik, jauh lebih lembut daripada Bobby. Aureli cerita sama sahabatnya, Kelly, satu-satunya teman yang pada saat itu masih boleh dihubungi pada saat dia masih sama Bobby. Tapi Kelly bukannya seneng Aureli sama Milo, dia malah bilang Milo itu juga problematik. Dia berbahaya, dia baru aja putus sama seorang aktris, dan dia sempat membawa pacarnya kabur tanpa izin. Mamanya Aureli mencoba untuk ngecek cerita tersebut, dan ternyata bener, guys. Ini
Ini jatuhnya, kalau menurut mamanya, Aureli keluar dari kandang singa untuk masuk ke mulut buaya. Akhirnya lagi-lagi Aureli menarik diri dari Milo. Setelah Milo, tiba-tiba Bobby muncul lagi. Ternyata Kelly memberikan nomornya Aureli yang baru. Long story short, Bobby mengirim beberapa pesan, kemudian dia menelpon, dan dalam telepon itu dia bilang bahwa dia tuh nggak takut sama orang tuanya Aureli. Bahkan dia bilang bahwa dia punya orang suruhan yang bisa diminta untuk menghabiskan nyawa orang tua Aureli. Tibalah kita di hari ulang tahun Aureli yang ke-18. Umur baru ini mestinya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dong sama Aureli. Tapi semenjak ada Bobby, umur 18 malah menjadi umur yang menakutkan. Di hari ulang tahunnya, Bobby mengirimkan sebuah pesan meminta Aureli untuk datang ke Plaza Semanggi. Sesampainya Aureli di sebuah kafe, terlihat ada Bobby dengan dua orang pria lainnya yang ternyata adalah pengacaranya Bobby. Kemudian Bobby menyodorkan tumpukan kertas, dokumen, dan meminta Aureli untuk tanda tangan. Bobby bilang bahwa ini adalah dokumen yang memudahkan rencana mereka untuk menikah. Dengar itu, Aureli langsung lari, tapi kemudian dia dikejar sama Bobby. Kemudian Bobby mengancam dia tentang apa yang akan terjadi kalau misalkan Aureli tidak patuh padanya. Dan akhirnya Aureli terpaksa kembali ke kafe dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipintanya. Aureli sempat mendengar pengacaranya Bobby bilang lewati prosedur dan saksi palsu, dan Aureli kemudian dipaksa untuk menulis di sebuah kertas kosong dengan kata-kata yang didikte oleh Bobby. Isinya tentang tanpa ada paksaan, dia ingin menikah dengan Bobby. Kertas itu kemudian dipegang sama Bobby sebagai bukti. 2 bulan pun berlalu. Suatu hari sepulang syuting, Bobby membawa Aureli pergi. Katanya untuk pertemuan bisnis. Tapi ternyata mereka tiba di sebuah gereja kecil dan tua. Di sana Aureli ngeliat guys, banyak banget orang yang berdiri di luar. Ada yang berwajah Tionghoa, berpakaian semi formal. Semuanya asing untuk Aureli. Tiba-tiba dia ngeliat ada ibunya Bobby. Dan kemudian ibunya Bobby itu memeluk dia. Bobby kemudian mengatakan, kita menikah. Dan terjadilah pernikahan itu tanpa orang tuanya Aureli. Orang tua Aureli bahkan digantikan dengan orang tua palsu. Aureli dan Bobby menikah, masih kaget dia pulang ke rumah mamanya, menghabiskan waktu-waktu terakhir bersama ibunya karena dia tahu ketika Bobby sudah mendapatkan surat dari gereja yang menyatakan bahwa mereka sah sebagai suami istri, dia akan menjemput Aureli. Nah, mamanya Aureli tadinya nggak tahu apa-apa, tapi setelah diceritakan sama Aureli, dia ngamuk guys. Dia usir Aureli dan bilang, kamu bukan anak mama lagi. Aureli cerita sama Bobby bahwa dia diusir, Bobby malah senang. Dijemputlah Aureli. Kemudian Aureli dibawa ke rumah orang tua Bobby. Dan selama dia tinggal di sana, dia mulai belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dari buatin kopi buat Bobby, ngepel lantai, diminta ngepelnya pakai tangan pula, katanya lebih bersih. Cuci pakaian juga pakai tangan karena katanya mesinnya rusak. Dan lama-kelamaan ya urusan seluruh rumah tuh. Jadi kayak bukan baju dia sama Bobby doang, yang harus dicuci juga baju orang tuanya Bobby. Ada satu bagian di bukunya yang bikin banyak orang mendidih guys. Suatu ketika Aureli terlihat kesakitan, ibunya Bobby mengatakan, nanti kamu juga terbiasa harus jadi istri yang baik. Lagi pula pembantu kita sudah tua, dia butuh istirahat. Semakin lama Bobby semakin mengatur, semakin emosional, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menyiksa Aureli. Bahkan sesimpel Aureli lupa menutup botol baby oil, Bobby melempar sesuatu dan berteriak. Suatu ketika Aureli juga sakit, dibawa ke dokter, dokter minta dia untuk istirahat. Tapi Bobby bilang, mungkin kalau kamu syuting lagi, kamu bakal senang sekalian bantu keluarga. Padahal sebelumnya, dari sinetron pertamanya, uangnya itu udah ditransfer sama Aureli ke Bobby dan digunakan untuk kebutuhannya dan keluarganya. Dan uang tersebut katanya sudah menipis, jadi dia meminta Aureli untuk kerja lagi, syuting lagi, walaupun Aureli sedang sakit. Bobby bilang karena mereka sudah suami istri, uang istri adalah uang suami juga. Kemudian ada beberapa detail dari kemarahan Bobby lainnya yang bisa kalian baca lengkapnya di buku. Tapi intinya, Bobby tuh selalu mengingatkan Aureli bahwa dalam Alkitab, seorang istri itu harus melayani suaminya. Jadi Aureli dibuat merasa bersalah dan menuruti apa yang dia mau. Dan kesannya Bobby lama-lama menjadi rutinitas. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, lalu tidur. Selama pernikahan mereka, Bobby juga sering mengundang wartawan untuk memperlihatkan kehidupan mereka yang bahagia. Padahal bukan itu faktanya di balik pintu yang tertutup. Pernah di sebuah tayangan di internet, ada orang yang komen bahwa Aureli terlihat tertekan, sementara Bobby terlihat sangat dominan. Bahkan orang tersebut berkomentar bahwa Aureli sepertinya butuh bantuan. Membaca itu, Bobby marah meledak-ledak, dan dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia melukai Aureli. Bahkan katanya Aureli itu pernah juga guys, di muka umum. Aureli dijauhkan dari keluarganya, dibikin sulit banget untuk bahkan ketemu mamanya.
Suatu hari nih, Aureli lagi pergi ke mall, dia ngeliat ada monyet dijual. Seperti kalau kalian ngeliat jualan-jualan binatang di mall-mall, monyet ini ada di sebuah kandang dan dia ngeliat monyet itu seperti ngeliat bayangan dirinya yang terperangkap dalam situasi. Akhirnya Aureli membeli monyet tersebut, membawanya pulang dan menamainya Angel. Monyet tersebut dia ingin selamatkan dan juga jadikan teman hidupnya karena dia merasa sendiri banget di rumah itu. Tapi ternyata sesampainya di rumah, Bobby nggak suka sama Angel. Dia ambil sapu lidi, dia buka kandang Angel, dan dia memukulinya berkali-kali sampai muncul darah di pelipis Angel. Bobby bilang bahwa dia lakukan itu agar Angel tahu siapa yang berkuasa. Suatu ketika Bobby sama Aureli lagi menonton TV bersama, kemudian muncul Zane, mantan pacarnya Aureli, di sebuah infotainment. Dikatakan bahwa Zane itu dilaporkan oleh pacarnya atas tindak kekerasan. Saat nonton itu, Bobby bilang, "Hih, itu mantanmu, jijik kayak baji, beraninya cuma sama perempuan." Aureli membalas, "Apa bedanya kamu sama dia? Malah mungkin aku lebih pilih dipukul, diludahi itu lebih menghina." Bobby kemudian marah dan menampak Aureli. Dan sejak saat itu, Aureli tidak mendapatkan ludahan, melainkan tamparan. Bahkan suatu momen, Aureli diinjak dan dipukul dengan Alkitab. Oh my god, ini kalau kalian baca detailsnya. Setelah Aureli dipukul pakai Alkitab itu, dia memberanikan diri untuk bilang sama Bobby, "Kamu sakit." Kemudian dia lari ke kamar kosong di sebelah dan mengunci pintunya. Nah, bertepatan setelah itu, mamanya tuh nelpon guys. Mamanya memastikan bahwa Aureli pada saat itu sendirian. Terus dia bilang, dia sudah bertemu sama pendeta yang menikahkan Aureli dan Bobby. Dan pendeta itu mengaku bahwa pernikahan mereka tidak sah. Sang pendeta bahkan menyesal dan bilang bahwa mereka bisa mengajukan pembatalan pernikahan. Dan gereja akan keluarkan surat pernyataan bahwa Aureli dan Bobby tidak pernah terikat secara rohani. Aureli mencoba untuk mencari surat gereja itu, tapi Bobby begitu tahu sangat marah. Dia menggenggam lengan Aureli dengan sangat keras sampai keluar darah. Dan luka tersebut berubah menjadi lebam yang menjalar di tangan Aureli. Keesokannya dia harus syuting, dan pada saat itu dia mulai tidak peduli guys. Beberapa orang melihat, dan semakin lama semakin banyak orang yang tahu nih, something is wrong with them. Ada sesuatu yang salah, dan Aureli tidak baik-baik saja. Intinya mulai saat itu Aureli jadi mulai terbuka guys. Sampai ada salah satu ibu dari pemain yang ngeliat lebam di tangan Aureli, itu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tapi di tengah jalan dia mendapatkan pesan dari Bobby, pesan yang isinya ancaman, kemudian dia minta untuk diturunkan di sebuah restoran. Dari sana dia dijemput sama Bobby yang udah marah-marah banget. Dia menjerit bilang, "Aku lebih baik mati daripada berpisah denganmu. Kita suami istri sampai maut memisahkan. Kau meragukan gereja? Aku tak sanggup lagi. Lebih baik kita mati sekarang. Aku cinta kamu." Sambil dia nyetir itu guys, setirnya digoyang-goyangin ke kanan ke kiri, gak beraturan. Aureli di situ bilang bahwa dia nggak ragu, dia nggak akan pergi. Tapi setelah hari itu Aureli lebih berani. Dia kalau ke lokasi syuting nggak pakai penutup di lengannya, biar orang-orang tahu aja kalau dia punya luka-luka yang berasal dari Bobby. Nah, sempat suatu hari ibunya Bobby menanyakan luka tersebut, tapi Aureli berbohong. Dia bilang bahwa itu adalah luka dari adegan berantem pas syuting. Di hari itu, Bobby mengantar Aureli syuting. Aureli udah muak banget, dia bilang, "Kamu pergi." Bobby bersikeras untuk tetap di sana, tapi Aureli mengancam, kalau Bobby nggak pergi, dia akan melapor sama mamanya Bobby tentang lukanya. Dan akhirnya Aureli melakukannya, dilaporin ke mamanya Bobby, dan dia sempat ngeliat Bobby menerima telepon dari mamanya, dan terdengar ibunya berteriak-teriak di telepon itu. Bobby akhirnya berjalan ke mobilnya, lalu pergi. Setelah itu, Aureli langsung menghubungi mamanya, meminta mama papanya untuk datang menjemputnya di lokasi syuting pada hari itu. Dan ketika dia dijemput, dia ceritain semuanya guys. Kemudian Aureli pulang ke rumah orang tuanya. Mulai saat itu, Aureli blok Bobby di semua media sosial. Sampai suatu ketika, sebuah email masuk dari Bobby. Dia bilang bahwa di mata Tuhan, mereka berdua masih terikat dan Bobby akan menunggu Aureli selamanya. Mama Aureli membantu untuk mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang pernah dilakukan Bobby kepada anaknya untuk diserahkan ke pengacara. Tapi pengacara bilang bahwa bukti-bukti itu nggak banyak dan malah bisa menyerang balik Aureli. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk membawa kejadian ini ke jalur hukum. Yang penting Aureli udah selamat dari cengkraman Bobby. Bertahun-tahun kemudian ketika Aureli udah umur 22 tahun, dia ketemu dengan laki-laki lain dan karena mereka udah berhubungan cukup lama nih guys, dia mulai ngomongin tentang pernikahan. Nah, ayah dari laki-laki itu ragu karena ada berita bahwa Aureli pernah menikah. Dan karena hal itu, Aureli mengajukan pembatalan pernikahannya. Bobby pada saat itu sudah menikah dengan orang lain, udah punya anak, tapi dia nggak pernah datang ketika dipanggil untuk pembatalan pernikahan. Tapi bukti-buktinya sudah ada dan cukup kuat untuk menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak pernah sah. Akhirnya surat keputusannya keluar, dan walaupun Aureli akhirnya tidak menikah dengan pria itu, pria yang bersama dia di umur 22 tahun, belasan tahun kemudian Aureli akhirnya menikah dengan pria yang sangat mencintainya, yang sangat lembut,
sangat menghormati Aureli, dan mereka menantikan anak pertama mereka saat ini. Awalnya, buku ini ditulis sama Aureli untuk dirinya sendiri, tapi ketika suaminya membacanya, dia berkata bahwa mungkin saja ceritanya Aureli ini bisa membantu Aureli-Aureli lainnya yang sedang berjuang dan ada di luar sana. Itulah rangkuman pendek dari Broken Strings, bukunya Aureli yang menurut aku lebih baik kalian baca lengkapnya sendiri. Menurut aku cerita dan pengalamannya Aureli ini sangat-sangat penting. Dan tanpa kita membahas tentang keramaian yang sedang ada di media saat ini, keberanian Aureli dalam membagikan pengalamannya ini pasti akan membuka jalan untuk orang lebih mengerti bahayanya age gap relationships dan timpang kekuasaan di dalamnya yang terlalu sering ada di hubungan-hubungan serupa. Kita guys di channel ini udah sering banget ngebahas tentang abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun biasanya dalam konteks-konteks yang berbeda seperti politik, tapi malah biasanya nih yang sering disepelekan itu adalah hubungan antar individual, apalagi hubungan yang tertutup seperti pernikahan. Banyak juga yang sekarang hanya di label toxic relationship atau emang red flag aja orangnya, tanpa dimengerti bahwa hubungan-hubungan seperti ini, hubungan-hubungan dengan masalah-masalah yang sudah lama dipelajari, itu memiliki pattern atau pola dan tendensi yang sudah diketahui secara luas dan membuatnya sangat bisa dihindari. Aku percaya banget keberanian dari para mantan korban seperti Aureli dalam mengungkap dan membagikan traumanya itu bisa menyelamatkan banyak sekali orang. Dan karena itu aku berterima kasih banget sama Aureli. Aureli, kamu berani banget. Dan aku tahu kita cuma temenan di media sosial, but I'm so proud of you. And I'm sorry you had to go through what you went through. Aku mendoakan yang terbaik untukmu and your little family. Dan untuk para penyintas yang terjebak di masalah serupa, hubungan yang timpang dinamika kekuasaannya, dibumbui oleh blackmailing dan kekerasan baik verbal maupun fisik. Semoga kalian terbantu juga dengan keberanian Aureli dan menemukan alasan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Kalian bisa menyelamatkan hidup kalian dan berdiri di kaki kalian sendiri lagi. Kalian juga berada di negara hukum yang mana blackmailing, menggunakan foto atau material pribadi lainnya untuk mengancam, itu melanggar hukum dan bisa dipidanakan di bawah pencemaran dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 2024. Dan kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dipidanakan dengan ancaman maksimal 10 tahun pidana dan sampai 15 tahun jika korban KDRT meninggal dunia. Sementara KDRT jenis fisik, psikis, seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugurnya janin dalam kandungan, bisa diancam hukuman sampai 20 tahun penjara. Dan di akhir video ini guys, aku akan memberikan nomor yang bisa kalian simpan. Jikalau kalian tahu siapapun yang membutuhkannya, bantulah mereka dengan melaporkan ke daerah hukum, polisi setempat, atau hotline Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Sahabat Perempuan dan Anak, SAPA melalui call center 129 atau WhatsApp 08111 129 129. Terima kasih semuanya yang sudah merequest video rangkuman ini. Seperti yang aku bilang di awal, ini hanyalah rangkuman dari kisah yang sangat-sangat penting. Jadi kalau kalian punya waktunya, kalian bisa akses bukunya secara gratis di bio Instagramnya Aureli. Atau terakhir aku lihat dia juga bikin pre-order untuk kalian yang ingin bukunya dalam bentuk fisik. Kita sekarang udah ada di era digital yang bangun dengan penyebaran informasi yang cepat dan mudah untuk diakses. Dengan kisah pilu ini tersebar luas, semoga kisah-kisah serupa tidak punya ruang untuk terulang. Stay safe, Nenoris. I love you very much. Dan aku gak sabar untuk ketemu kalian di video selanjutnya.